Frisly! Fasya, cepat! Frisly! Fasya, cepat! Kesini! Kenapa? Cepat! Kenapa? Apa Kak Rudi? Ini nenek yang tadi. Kak, tadi kita malah ngelihat mata ya. Tadi dapat ya, kita ngelihat ke arah sana itu ada cahaya mata merah. Kak, pelan-pelan Kak, jangan sampai masuk lagi. Tadi soalnya dia nyari-nyari mata. Iya memang nyari mata, tapi kok ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan setelah saya gencet, setelah saya paksa, dia bilang jawabannya ada di selendang ini. Ya dia kenapa ngeliatin ke sini terus? Maksudnya? Apa? Sumpah ini aku nggak ngerti banget sih. Kak, kayaknya jangan di sini lagi deh. Aku takutnya nanti malah komunikasi lagi. Kita tarik aja, coba Kakak lihat di sana itu bener-bener ada kayak kebun-kebun gitu di sana. Dan aku ngerasa energinya jauh lebih pekat. Ya udah kamu yang tuntun ya. Tadi kamu lihat dari mana? Cahaya itu tuntun. Ayo. Ayo Kak Rudi. Tapi sebentar Kak Frisly, Kak Rudi. Ini tuh sumpah aku masih belum ngerti banget. Karena dari tadi tuh kita kayak dimanipulasi gitu, dibikin muter-muter di ruangan ini, di bangunan ini, dan nggak dapet jawaban apa-apa. Ini tuh maksudnya gimana sih? Aku sih jujur aku nggak nyaman komunikasi sama sosok nenek tadi. Dan aku jauh lebih yakin kalau ada jawaban mungkin di tempat terakhir tadi, Fasya. Itu Kak Rudi, keluar sana. Dan mungkin di sana kita baru ketemu jawabannya. Aku juga nggak ngerti kenapa kita diputar-putar. Ya udah. Kak Rudi, aman? Neneknya di mana? Neneknya menghilang. Udah nggak apa-apa Kak. Kita coba ke sana karena tadi aku ngelihat mata. Aku lihat seperti ada pantulan cahaya mata di situ. Ya udah yuk. Awas hati-hati Kak Rudi. Hati-hati Kak Frisly. Itu tadi di situ aku ngeliat kayak ada dua mata tapi besar banget. Yang aku yakin kalau memang itu bentuk makhluk, dia itu tidak seperti layaknya manusia, Fasya. Maksudnya? Kayak siluman. Siluman? Iya. Siluman apa Kak Frisly? Ini Fasya kayak aku yakin ini ada satu wilayah yang memang energinya tuh pekat banget. Dan menurutku sosok ini memberitahu wilayahnya itu memang ada berada di sekitar sini. Karena memang dulunya aku lihat ini juga dulunya bekas rawa-rawa. Terus bisa diajak komunikasi nggak sosok itu? Kak Rudi? Kak Rudi Jangan. Takutnya bahaya, ada hewan atau apa, kita nggak tahu, bahaya loh. Nggak bisa. Iya, jangan. Kita ngobrol di sini aja. Tapi nggak tahu kenapa, aku yakin banget Kak kalau energi yang paling gak enak Fasya di rumah ini, di tempat yang pernah menjadi pabrik kain dan juga pembuatan roti itu, itu datangnya dari sosok nenek. Nenek. Kak, Fasya pelan-pelan, Ini dia neneknya. pelan-pelan, sini. Ajak komunikasi baik-baik aja Kak Rudi. Iya Kak. Soalnya ini bahaya tempatnya. Frisly, Fasya. Iya Kak Rudi. Sekarang saya udah tahu jawabannya. Kenapa Kak? Pelan-pelan. Awas, hati-hati ini kaca. Hati-hati. Jadi si nenek ini, Hah? nenek yang mencari mata Iya. dan Oh, berjalan bungkuk sambil mencari-cari. Dan juga si ronggeng, penari ronggeng yang cantik, yang lemah gemulai itu. Hah? Akhirnya dia mau ngaku tadi. Setelah saya kehabisan
kesabaran, saya cengkram dia, saya paksa dia untuk mengatakan apa ini, jangan main-main, jangan buat kami muter-muter, dan akhirnya dia mengaku kalau mereka adalah berdua itu adalah satu sosok yang bertukar bentuk. Kadang-kadang ada seorang perempuan kayak Nyi Ronggeng pakai bajunya itu kebaya hijau, suka mengganggu orang kalau lagi jalan tuh buang rambut putih. Berarti memang ada hubungannya dengan selendang yang tadi dikasih sama nenek juga. Iya. Ini yang dari tadi di bawah. Ini adalah simbolis ketika dia menari, dia menggunakan selendang. Dan itu memang berwarna kuning. Aku juga dapat gambaran itu, Fasya. Perempuan cantik itu memakai seperti, aku nggak tahu, tapi pakaian kuno memang seperti penari gitu, dengan banyak kayak bunga-bunga gitu juga, Fasya, memakai selendang kuning. Cuma kalau tadi pas Karudi menarik sosok nenek untuk berkomunikasi, aku lihat sosok siluman yang tadi juga sempat ada di ini. Lihat ada pohon yang gak ada daun sama sekali, Fasya. Iya. Pohon tengah-tengah ini tadi ada siluman seperti, aku nggak tahu, bersisik, dan itu bener-bener kayak ular, tapi bedanya memiliki kaki-kaki gitu, Kak. Dan sosok-sosok pengganggu lainnya, Fasya, di tempat ini yang aku lihat itu datangnya memang karena pembuatan dari rumah ini yang awalnya aku nggak tahu ya, tapi aku dapat gambaran seperti ada dukun yang ikut campur, Kak, yang memberikan seperti tanah kuburan, ditaruh di kain, terus dicampur di pembuatan seperti semennya gitu. Jadi ini rumah, percaya nggak percaya, di bangunan ini tercampur tanah kuburan yang mendatangkan banyak makhluk dari sekitar. Oh, Iya, aku ngerti. jadi yang tadi maksudnya nenek ketok-ketok lantai, Ada pusaka, ada pusaka. Jadi pengganggu, itu. sebenarnya bukan cuma pusaka maksudnya. Lantai itu maksudnya tanah, Iya. tanah kuburan. Oke, berarti emang sama persis seperti informasi yang aku dapat juga, Kak Rudi, Kak Frisly, yang dimana informasi yang aku dapat itu bilang kalau bangunan ini itu seperti diberi tanah kuburan. Cuma aku nggak ngerti ya penjelasannya seperti apa, karena aku orang awam juga. Jadi aku tuh awalnya mikir ya emang ini dulu ada kuburan, terus akhirnya dibikin bangun rumah seperti ini. Ternyata bukan seperti itu, melainkan ada tanah kuburan yang dicampur di semen dan dibangun menjadi rumah seperti ini. Betul. Dan ternyata itulah sumber atau penyebab banyaknya gangguan yang berasal dari tempat ini. Dan menurutku sih, karena kita udah dapat kain ini, ada baiknya kain ini akan kita bawa, nanti akan kita larung. Lebih baik seperti itu, biar nggak ada lagi gangguan di wilayah ini juga, Fasya. Semoga dengan maksud kita, tujuan kita baik datang ke sini, bisa lebih membuat si nenek atau makhluk yang manipulasi tadi itu jauh lebih aman. Dan mungkin terakhir, aku ada pesan juga buat kalian yang lagi nonton untuk janganlah melakukan hal-hal seperti ini ya. Karena ya ini pertama hal syirik, dan ya kita nggak pernah tahu gitu kan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Tidak semuanya itu akan jadi hal yang baik ya, positif. Bisa sebaliknya, contohnya seperti ini. Iya. Oke, Kak Frisly, Kak Rudi, mungkin kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih nyaman kali ya. Yuk. Oke, berarti penelusuran kita pada malam hari ini sudah tuntas ya. Karena memang tadi selendangnya juga kan kata Kak Frisly dan Kak Rudi akan dilarung, dan semoga dengan kita melakukan itu ke depannya gangguan-gangguannya semakin berkurang ya. Dan jujur setelah kejadian atau apa yang kita alami pada malam hari ini, aku makin penasaran lagi apa yang akan kita dapatkan di tempat-tempat selanjutnya yang akan kita telusuri. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GDV.